Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu mengenai tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K, ada satu hal yang perlu kita simak bersama terkait dengan kontradiksi prinsip pemerintah dengan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini disampaikan bahwa tahap pengangkatan tenaga honorer jadi begini. Komisi 2 DPR tak setuju, tidak sesuai komitmen awal. Bapak Ibu, informasi ini perlu kita ketahui karena memang sepertinya apa yang diterapkan oleh pemerintah dan apa yang telah disepakati dari awal DPR RI bersama dengan pemerintah sepertinya sudah lain kenyataannya. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasi ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan pengangkatan honorer non-ASN menjadi ASN. Tugas pemerintah dalam menata dan menyelesaikan permasalahan tenaga honorer masih terus berlanjut. Hal ini merupakan tindakan nyata dari penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah disahkan dan ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi. Peraturan pemerintah mengenai turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sedang ditinjau dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta agar perancangannya dipercepat. Dalam rapat mengenai penataan tenaga honorer bersama dengan anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai penyelesaian ex-THK2 dan non-aparatur sipil negara, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memaparkan proses pengangkatan tenaga honorer dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, pendataan non-ASN melalui surat edaran Menpan RB nomor 185/1511 dengan waktu 30 September 2022. Berikutnya, verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan Badan Kepegawaian Negara. Yang ketiga, alternatif metode seleksi, yaitu seleksi P3K penuh waktu dan pengalihan status P3K paruh waktu. Berikut adalah penetapan kebutuhan formasi P3K. Kemudian, penetapan status paruh waktu dan penuh waktu. Keduanya akan ditetapkan dengan status sama dan mendapatkan SK pengangkatan dan penetapan NIP dari Badan Kepegawaian Negara. Artinya, baik pengangkatan P3K penuh waktu, demikian dengan P3K paruh waktu, sama memiliki SK, yaitu status sama dan mendapatkan SK pengangkatan dan penetapan NIP dari Badan Kepegawaian Negara. Dengan catatan, status yang berbeda yaitu antara paruh waktu dan penuh waktu. Kembali adanya seleksi tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu disebut tak sesuai dengan komitmen awal, di mana Junimart Girsang mengatakan bahwa sebelumnya direncanakan bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tanpa seleksi
usai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan dan ini sudah disepakati sejak lama. Itu diingatkan kembali oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Mart Girsang kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Menpan RB dan BKN. Jadi kita sepakat untuk undang-undang semua tenaga honorer harus diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jangan lupa ada rekaman semuanya itu. Ada penuh waktu dan paruh waktu ungkapnya. Kita sepakat waktu itu nggak ada tes. Kita sepakat akan diaudit oleh BPKP, nggak perlu dites Pak lanjutnya. Junimat mengaku banyaknya pertanyaan mengenai tenaga honorer yang harus kembali mengikuti seleksi, padahal sebelumnya pengangkatan akan dilakukan tanpa seleksi dan ini disebut melanggar hukum. Pernyataan tersebut belum mendapat respon dan disahkannya mekanisme pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Pasalnya, mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K masih digodok dengan berbagai usulan yang diberikan. Ada pula usulan mengenai upaya pengangkatan ini yaitu sistem peringkat kinerja bukan seleksi nilai. Berarti dalam hal peringkat kerja ini atau peringkat kinerja ini, itulah nanti yang menjadi patokan bagi para honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik P3K penuh waktu, demikian dengan P3K paruh waktu. Yaitu sistem peringkat atau pemeringkatan kinerja bukan seleksi nilai yang menggunakan nilai ambang batas atau passing grade. Usai dinyatakan lulus verifikasi dan validasi, para tenaga honorer akan dimasukkan ke dalam platform khusus untuk dinilai kinerjanya. Tenaga honorer dengan penilaian terbaik akan dijadikan prioritas pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perlu diketahui bahwa pengangkatan honorer non-aparatur sipil negara tak dapat dilakukan secara serentak, melainkan secara bertahap. Banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan yaitu proses audit data, kemudian peraturan pemerintah, hingga anggarannya. Namun para tenaga honorer non-ASN diharapkan untuk bersabar, mengingat jaminan mengenai tidak pernah adanya PHK massal melalui surat edaran sudah disebarkan. Jadi, seluruh Bapak Ibu honorer tenang sambil menunggu kapan terbitnya peraturan pemerintah mengenai manajemen aparatur sipil negara yang nantinya salah satu hal dalam peraturan pemerintah tersebut adalah penataan honorer yang meliputi verifikasi dan validasi serta pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Baik P3K penuh waktu, demikian dan P3K paruh waktu. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.